Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview sedikit berkaitan dengan kuis 1 mata kuliah struktur balok beton dan plat. Yang mana kuis 1 ini sudah diberikan oleh dosen pengampu sebelumnya. Nah, sebelum masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nindya Kirana, NIM D10101900084 dari kelas 5F dengan dosen pengampu Ibu Nurkotimah Handayani. Di video kali ini nanti ada 4 soal yang akan saya bahas. Yang sebelumnya soal-soal itu sudah saya kerjakan terlebih dahulu. Nah, nanti di dalam video ini berkaitan dengan pembahasan soal-soal tersebut, saya akan menjelaskannya menggunakan PowerPoint atau PPT. Nah, seperti apa soal-soalnya dan bagaimana pembahasan dari soal-soal tersebut? Yuk, check this out. Kali ini nanti saya akan menjelaskan 4 soal kuis yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan di sini nanti seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, saya akan menggunakan PowerPoint atau PPT untuk menjelaskan terkait dengan 4 soal kuis tadi. Mungkin langsung saja. Struktur balok beton dan plat yang saya susun atas nama Nindya Kirana NIM D10101900084 dari kelas 5F. Karena tadi ada 4 soal yang akan saya bahas, otomatis di sini saya membuat 4 section atau 4 tabel contents yang akan saya bahas. Yang pertama, soal 1 itu berkaitan dengan provisi keamanan terhadap gaya luar dan gaya dalam. Section 2 nanti berkaitan dengan perencanaan lentur balok. Section 3 berkaitan dengan diagram tegangan tekan beton, dan yang soal keempat atau section keempat berkaitan dengan tulangan rangkap belum leleh. Kita masuk pada soal pertama, yaitu provisi keamanan terhadap gaya luar dan gaya dalam. Soal 1 saya bacakan terlebih dahulu. Jelaskan secara singkat konsep provisi keamanan terhadap gaya luar dan gaya dalam. Sertakan pula penjelasan provisi keamanan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu SNI 2847/2013. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk yang konsep provisi keamanan terhadap gaya luar. Konsep provisi terhadap gaya luar merupakan suatu hal yang berkaitan dengan beban luar yang bekerja pada struktur, atau bisa disebut juga dengan faktor beban. Nah, besar faktor beban ini nanti yang diberikan pada masing-masing beban yang bekerja pada suatu penampang memiliki nilai yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan tergantung pada jenis kombinasi beban yang bekerja pada struktur tersebut. Nah, di sini nanti juga istilahnya yang disebut dengan faktor beban atau gaya luar ini disimbolkan dengan huruf U atau biasanya juga disimbolkan dengan RU, yang mana harus paling tidak sama dengan pengaruh berbagai macam kombinasi beban terfaktor. Nah, di sini seperti yang sudah ditampilkan di dalam PPT atau di layar, gaya luar atau faktor beban kombinasinya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, hanya menahan beban mati atau D. Yang kedua adalah kombinasi beban mati dan beban hidup, L. Terus yang ketiga ada kombinasi beban mati, beban hidup, dan beban angin. Dan yang terakhir ada pengaruh beban gempa yang diperhitungkan. Yang pertama, faktor gaya luar atau faktor beban yang hanya menahan beban mati itu dirumuskan 1,4 dikali D. Lalu, untuk kombinasi kedua yaitu kombinasi antara beban mati dan beban hidup, yang mana dirumuskan U sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 L ditambah 0,5 dikali LR atau R. Nah, di sini yang dimaksud dengan LR atau R adalah beban hidup atap. Sedangkan R adalah beban air hujan. Jadi nanti tergantung pada soal yang diketahui itu dia hanya beban hidup atap atau beban air hujan, seperti itu. Lalu kombinasi ketiga adalah adanya kombinasi beban mati D, beban hidup L, dan beban angin, yang mana dirumuskan
faktor bebannya itu ada 3. Yang pertama, U sama dengan 1,2D ditambah 1,6 LR atau R. Seperti yang saya jelaskan tadi, LR adalah beban hidup atap, sedangkan R adalah beban air hujan. Ditambah dengan 1,0 L atau 0,5 W. Jadi di sini nanti bisa menggunakan 1,0 L atau beban hidup atau menggunakan 0,5 W itu adalah beban angin. Untuk rumus yang kedua ada 1,2D ditambah 1,0 W ditambah 1,0 L ditambah 0,5 LR atau R. Lalu untuk rumus yang ketiga itu ada U sama dengan 0,9D ditambah 1,0 W. Nah, karena di sini ada 3 rumus, otomatis dari ketiga rumus ini nanti nilai yang diambil adalah nilai yang memiliki pengaruh paling besar. Jadi dari ketiga rumus ini nanti tidak digunakan semua, kita harus bisa memperkirakan istilahnya dari ketiga persamaan ini nilai mana toh yang nilainya memiliki pengaruh paling besar dalam perhitungan kayak gitu. Lalu yang keempat ada pengaruh beban gempa atau E yang diperhitungkan. Dia dirumuskan ada 2. Yang pertama adalah U sama dengan 1,2D ditambah 1,0 E ditambah 1,0 L. Atau dirumuskan juga U sama dengan 0,9D ditambah 1,0 L. Seperti kombinasi yang ketiga, dari 2 rumus ini nanti kita juga harus memilih nilai yang pengaruhnya paling besar. Atau diambil nilainya yang paling besar di antara 2 rumus ini. Next. Nah, karena tadi sesuai dengan soal ada provisi keamanan terhadap gaya luar, juga provisi keamanan terhadap gaya dalam. Tadi sebelumnya saya jelaskan terkait dengan gaya luar atau faktor beban. Nah, selanjutnya saya menjelaskan terkait dengan provisi keamanan terhadap gaya dalam atau disebut juga dengan faktor reduksi kekuatan. Nah, provisi keamanan terhadap gaya dalam ini berkaitan dengan kekuatan struktur yang disebut dengan faktor reduksi kekuatan itu tadi. Nah, di sini yang dianggap sebagai faktor reduksi kekuatan adalah ketidakpastian kekuatan bahan terhadap pembebanan pada komponen struktur. Jadi yang dihitung sebagai faktor reduksi kekuatan adalah ketidakpastian kekuatan bahan tersebut terhadap pembebanan yang diberikan. Intinya seperti itu. Nah, di sini faktor reduksi kekuatan atau provisi keamanan terhadap gaya dalam itu sebenarnya dibagi menjadi 4. Yang mana dari satu jenis itu nanti dibagi lagi menjadi 2. Untuk yang jenis pertama, itu ada struktur dengan penampang terkendali tarik, yang mana faktor reduksi kekuatannya bernilai 0,90. Lalu, untuk yang kedua adalah sebenarnya ada struktur dengan penampang terkendali beton. Nah, struktur penampang terkendali beton ini nanti memiliki regangan baja tarik terjauh sejauh kurang dari 0,005, lalu regangan betonnya sudah mencapai batas asumsi yaitu 0,003. Nah, struktur dengan penampang terkendali beton ini dibagi menjadi 2, yaitu struktur dengan tulangan spiral dan struktur dengan tulangan lainnya. Yang dimaksud dengan struktur tulangan lainnya adalah selain tulangan spiral tentunya. Nah, di sini struktur tulangan spiral itu memiliki faktor reduksi kekuatan adalah 0,75. Lalu struktur tulangan lainnya memiliki faktor reduksi kekuatannya adalah 0,65. Lalu jenis keempat ada geser dan torsi. Geser dan torsi ini memiliki faktor reduksinya adalah 0,75. Lalu yang jenis kelima, tumpuan pada beton memiliki faktor reduksi 0,65. Jadi penjelasan terkait dengan soal 1, konsep provisi keamanan terhadap gaya luar dan gaya dalam itu yang pertama untuk gaya luar ini nanti berkaitan dengan kombinasi nilai kuat perlunya atau U. Kuat perlu mana yang akan kita pakai, kombinasi seperti apa yang akan kita pakai sesuai dengan soal yang ada. Lalu dari istilahnya lah, ibaratnya 4 kombinasi ini ada semua. Nah, dari 4 kombinasi ini nanti yang akan kita pilih nilainya adalah nilai yang terbesar.
Jadi konsep provisi keamanan terhadap gaya luar itu adalah nilai kuat perlu yang memiliki nilai di antara yang lain yang paling besar. Lalu provisi keamanan yang berkaitan dengan gaya dalam itu nanti berkaitan dengan nilai faktor reduksi kekuatannya. Karena sesuai dengan soal struktur yang digunakan itu seperti apa. Nah, jadi semisal yang digunakan adalah struktur dengan penampang terkendali tarik, otomatis kita menggunakan faktor reduksinya 0,9. Atau kita menggunakan struktur dengan kombinasi modelnya adalah geser dan torsi, otomatis dia memiliki faktor reduksi yang berbeda yaitu 0,75. Jadi gaya dalam atau faktor reduksi kekuatan ini nanti juga berkaitan dengan soal yang ada kayak gitu. Lalu next, untuk soal nomor 2 atau section kedua, ini berkaitan dengan perencanaan lentur balok. Mungkin bisa saya bacakan untuk soalnya. Soal nomor 2 adalah jelaskan konsep perencanaan lentur balok dan hubungannya dengan grafik pengujian tekan beton dan grafik tarik baja. Nah, di sini saya tampilkan grafik pengujian tekan beton dan tarik baja. Bisa dilihat, untuk yang sebelah atas ini adalah grafik untuk menghitung kuat tekan dari beton. Yang sebelah sini berkaitan dengan grafik pengujian tarik baja, kayak gitu. Nah, di sini keterangan yang ada, mungkin F aksen C atau yang teratas ini merupakan kuat tekan beton pada umur 28 hari. Jadi ketika berada di puncak atau di titik paling maksimal itu, dia biasanya kuat tekan beton sudah mencapai umurnya 28 hari. Nah, di sini juga saya jelaskan, beton mulai retak pada tegangan 0,003, maka tegangan beton turun menjadi 0,85 Fc. Yang dimaksud di sini adalah di posisi runtuh ini, di titik runtuh. Nah, di titik runtuh ini nanti otomatis nilai F aksen C-nya dia menjadi 0,85 F aksen C dengan nilai regangannya atau epsilon aksen C-nya adalah epsilon aksen CU-nya adalah 0,03. Dan ini sudah merupakan nilai yang tetap atau ketetapan nilainya memang segitu, seperti itu. Lalu yang bawah, ini adalah grafik pengujian tarik baja. Jadi yang semula dia linear, lurus, lalu dia mulai bergelombang sampai naik ke atas dan akhirnya dia mencapai titik patah. Nah, di sini FY adalah besar tegangan yang terjadi ketika baja mulai leleh. Jadi di sini setelah dia mengalami grafik linear, yang saya maksud yang bergelombang tadi adalah baja itu sudah mulai leleh di titik FY ini. Lalu FU atau di grafik ini adalah F-cup ini merupakan besar tegangan yang terjadi ketika baja mencapai titik puncak. Nah, di sini FU atau tegangan ketika baja itu sudah mencapai titik puncak. Jadi setelah dia linear, dia mengalami leleh, dia naik lagi mencapai titik puncak. Nah, titik puncak ini adalah titik sebelum si baja ini mengalami patah. Seperti itu. Nah, konsep perencanaan lentur balok berkaitan dengan dua grafik ini adalah yang pertama kita akan mendapatkan asumsi dasar perhitungan dari lentur balok. Di mana yang pertama, penampang tegak lurus sumbu lentur berupa bidang datar sebelum lentur. Itu sama saja atau sama dengan bidang datarnya juga setelah lentur. Jadi bidang datar sebelum lentur itu sama saja dengan bidang datar setelah lentur. Diasumsikan dalam perhitungannya adalah seperti itu. Lalu yang kedua, regangan pada tulangan dan beton diasumsikan berbanding lurus dengan jarak dari sumbu netral. Jadi semisal kita gambarkan itu, misalkan gini ya, misalkan di sumbu netralnya ada di sebelah sini, misalkan kita gambar thread. Jadi itu nanti ada sumbu netral, nah jaraknya itu dari netral ke regangan itu merupakan regangan tulangan beton yang diasumsikan berbanding lurus dengan jarak sumbu netral. Jadi memang regangan tulangan beton itu harus berbanding lurus dengan jaraknya dari sumbu netral. Jadi ketika kita membentuk kotak, di tengah itu pasti nanti akan ada satu garis tengah, yang mana garis tengah itu merupakan sumbu netralnya, seperti itu.
Lalu yang ketiga, beton runtuh saat mencapai epsilon C-nya mencapai epsilon CU sama dengan 0,03, seperti di gambar tadi. Nah, epsilon C sama dengan epsilon CU. Jadi yang dimaksud dengan beton runtuh adalah ketika dia sudah mencapai F aksen C-nya adalah 0,85 F aksen C, yang mana epsilon CU atau sama dengan epsilon C-nya itu harus mencapai 0,003. Jadi itu sudah merupakan suatu ketetapan. Lalu yang keempat, asumsi keempat adalah tegangan pada baja tulangan harus kurang dari Fy dan harus diambil tegangan pada baja tulangan kurang dari Fy, maka harus diambil nilainya sebesar ES dikali epsilon S. Ini juga sudah merupakan asumsi dasar yang sudah menjadi kayak patokan, sudah menjadi dasar rumusnya kayak gitu. Lalu asumsi yang kelima adalah regangan epsilon S lebih dari epsilon Y, maka nilai Fs yang diambil harus sama dengan nilai Fy. Terus asumsi yang keenam, perhitungan kekuatan lentur penampang kuat tarik beton akan diabaikan. Nah, di sini yang dimaksud itu gini ya. Jadi tulangan itu selalu diberikan di daerah tarik. Sedangkan pada daerah tekan itu adalah diberikan suatu balok. Sehingga untuk menahan tarik itu adalah fungsi dari tulangan, dan menahan untuk tekan itu adalah balok. Jadi antara tulangan dan balok itu saling berkesinambungan satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Terus selanjutnya, beton itu sebenarnya juga, ya seperti yang saya jelaskan ini tadi, bahwa beton itu sebenarnya pada awalnya mengalami kuat tarik. Tapi karena nilainya yang sangat kecil, sehingga nilai dari kuat tarik beton ini dianggap tidak memiliki kontribusi apa-apa di dalam suatu struktur itu. Sehingga ketika masuk ke dalam asumsi dasar perhitungan, nilai dari kuat tarik beton itu dianggap tidak ada atau dianggap karena tadi tidak berkontribusi apa-apa, maka nilainya dianggap tidak ada atau tidak dihitung pada struktur tersebut, sehingga yang dihitung hanya kuat tarik pada tulangan, karena nilai kuat tarik pada tulangan sangat-sangat besar, berbeda dengan kuat tarik pada beton, yang mana kuat tarik pada beton itu sangat-sangat kecil, yang ketika dicek pun juga tidak begitu berkontribusi terhadap struktur tersebut, seperti itu. Maka di sini disebutkan kuat tarik beton diabaikan. Yang hanya dihitung adalah kekuatan lentur penampang yang pada tulangan ya. Lalu asumsi yang terakhir adalah hubungan tegangan-tegangan diasumsikan berbentuk persegi, trapesium, parabola, atau lainnya yang perkiraannya cukup baik dibanding hasil pengujian tekan. Nah, di sini setelah mendapatkan grafik seperti ini, nanti kita akan menghubungkan grafiknya seperti contohnya ini. Nah, kita ambil contoh dari soal 3. Grafik ini dia semula parabol, terus lalu dirubah menjadi grafik persegi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hubungan tegangan-tegangan itu nanti bisa berbentuk persegi, trapesium, parabola, atau lain yang sekiranya dari perkiraan itu memiliki nilai yang baik dibanding dengan hasil pengujian tekan. Jadi dari grafik tersebut nanti kita bisa memperkirakan perhitungan yang baik, yang bisa meminimalisir kerusakan struktur, yang bisa memperkirakan kira-kira struktur ini kapan patah, kapan dia akan runtuh, dan sebagainya. Jadi nanti ketika digambarkan di dalam grafik hubungan tegangan-tegangan, dia nanti bentuknya bermacam-macam, bisa persegi, trapesium, parabola, atau lain, asal dari bentuk itu nanti bisa mendapatkan nilai yang lebih baik atau cukup baik dibandingkan dengan nilai dari hasil pengujian tekan. Selanjutnya, masih berkaitan dengan konsep perencanaan lentur balok. Di sini nanti kita harus merencanakan suatu lentur balok itu berkaitan dengan jenis kerusakan lentur baloknya. Nah, di sini jenis kerusakan lentur balok itu dibagi menjadi 3, yaitu ada over reinforce, ada balance, dan yang ketiga ada under reinforce. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama berkaitan dengan over reinforce. Over reinforce ini memiliki regangan tekan sudah maksimal, yaitu 0,003. Tapi regangan tarik bajanya dia belum meleleh, sehingga epsilon S-nya itu masih kurang dari epsilon Y.
Biasanya pada over reinforce ini memiliki ciri-ciri yang pertama, dia memiliki tulangan yang berlebihan. Kita lihat dari judul, karena dia memiliki judul adalah over, berarti yang artinya berlebihan, berarti kalau tulangan yang ada itu dia berlebih. Lalu untuk yang kedua, ciri-cirinya adalah tanda-tanda lendutan tidak ada. Sehingga ketika tanda-tanda lendutan itu tidak ada, otomatis balok atau struktur itu bisa patah secara mendadak tanpa adanya warning system dari struktur tersebut. Sehingga dapat dikatakan untuk jenis kerusakan lentur over reinforced ini sangat-sangat tidak dianjurkan atau tidak boleh digunakan untuk perencanaan. Lalu yang kedua, ada balance. Yang kedua ada balance. Nah, balance ini biasanya regangannya itu sudah maksimal mencapai 0,003 dan regangan tarik bajanya pada batas alat itu juga sudah sama. Jadi, epsilon S sama dengan epsilon Y. Nah, ciri-cirinya dari balance ini adalah dia beton retak dan baja lelehnya terjadi secara bersamaan, sehingga dia merupakan kondisi yang paling ideal dan seimbang. Seperti sudah saya lampirkan di tulisan. Nah, di sini sebenarnya kondisi kerusakan lentur balok yang balance itu merupakan kondisi yang paling ideal atau paling baik. Tapi perlu diingat bahwa kondisi ini yang paling sulit, justru paling sulit dicapai. Seperti itu. Kenapa kok paling sulit dicapai? Dikarenakan kondisi balance ini yang pertama, kondisi balance ini sulit dicapai karena kita tidak bisa menentukan mutu beton sesuai standar, yaitu F aksen C sama dengan 25. Jadi, istilahnya untuk mutu standar beton itu yang baik adalah F aksen C sama dengan 25. Nah, ketika kita membeli, kita memesan, kita kan tidak bisa memastikan bahwa dia memiliki mutu standar beton itu sesuai enggak dengan yang kita mau, yaitu F aksen C-nya sama dengan 25. Karena kondisi di lapangan kan kita tidak tahu ketika beli, ketika membuat seperti apa. Terus yang kedua, balance ini kenapa sulit dicapai? Karena ketika pembuatan atau kita masuk ke dalam strukturnya, backcasting pada struktur itu nanti akan bergeser saat pengecoran. Atau kalau tidak, biasanya terjadi dimensinya itu tidak sesuai dengan rencana saat terjadi pengecoran. Misal kita punya dimensinya, misalkan ukuran antara B dan D adalah 300 musuh 550. Nah, namun ketika kita melakukan pengecoran, backcasting yang ada bisa jadi bergeser, atau kalau enggak, ketika kita mulai masuk ke pengecoran, justru malah yang kita rencanakan dimensinya B kali D tadi sekian menjadi B kali D sekian, dan itu memang sudah sering terjadi di lapangan dan kita tidak bisa mengontrol hal tersebut karena kembali lagi kondisi di lapangan seperti apa. Jadi balance ini sebenarnya yang paling ideal tapi paling sulit untuk dicapai, mengingat mutu beton kita tidak bisa mengatur, kita tidak bisa mengontrol, harus sesuai dengan F aksen C sama dengan 25, dan pada saat kita melakukan pengecoran, kita juga tidak tahu backcasing itu akan bergeser atau tidak, dimensi yang di lapangan nanti akan berubah atau tidak sesuai dengan perencanaan kita, kayak itu. Lalu untuk yang terakhir, jenis kerusakan lentur balok yang terakhir adalah under reinforced. Nah, under reinforced ini biasanya regangan yang terjadi itu belum maksimal, di mana epsilon aksen C-nya masih kurang dari 0,003, tapi regangan tarik bajanya dia sudah leleh, yaitu jadi dirumuskan epsilon S sama dengan epsilon Y. Nah, ciri-ciri dari under reinforced ini adalah yang pertama, tulangan dia kurang. Ingat, karena dia menggunakan kata-kata under, kalau tadi over berarti dia berlebihan, kalau under ini dia kekurangan. Dalam artian kekurangan itu dia masih nilainya, tulangan yang ada itu masih di bawah batas balance-nya, seperti itu. Karena dia posisinya ada di bawah balance ya ini. Terus, tapi yang menjadi keuntungan dari jenis kerusakan lentur balok under reinforced ini, dia memiliki tanda-tanda lendutan.
Jadi semisal ketika suatu struktur itu dia mulai melendut atau paling tidak mulai ada retak sedikit demi sedikit seperti itu berarti dia termasuk ke dalam yang under reinforce, yang mana ini menjadi keuntungan bagi kita. Kenapa? Karena adanya tanda-tanda tersebut itu bisa menjadi warning system kita. Paling tidak ketika kita ada di suatu gedung yang berapa tingkat, terus kita melihat, loh gedung ini kok rasanya mulai melendut, loh kok itu mulai retak-retaknya, tapi nggak langsung red gitu, enggak, tapi dia retaknya sedikit demi sedikit. Oh, gedung ini lagi nggak baik, gedung ini sedang tidak baik-baik saja, gedung ini lagi nggak aman. Jadi kita sebagai human, sebagai manusia bisa tahu hal apa, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal ini, kayak gitu. Sehingga bisa dikatakan untuk jenis kerusakan lentur yang under reinforced ini diperbolehkan untuk perencanaan. Karena tadi balance sangat sulit untuk dicapai, biasanya memang yang disarankan untuk perencanaan lentur balok, kerusakan yang digunakan adalah yang under reinforced. Mengingat dia ada tanda-tanda lendutan yang bisa menjadi warning system bagi orang-orang yang ada di dalam suatu gedung atau struktur tersebut. Kayak gitu. Nah, mungkin itu penjelasan untuk nomor 2. Jadi, konsep perencanaan kontur balok berkaitan dengan grafik, itu nanti kita lebih mengarahnya pada jenis kerusakan lentur balok yang akan kita ambil seperti apa. Seperti itu. Lalu kita masuk ke soal ketiga atau section ketiga, yaitu berkaitan dengan diagram tegangan tekan beton. Saya bacakan untuk soal ketiga. Mengapa diagram tegangan tekan beton semula yang berbentuk polinomial lalu dirubah menjadi blok persegi? Jelaskan koefisien apa yang harus digunakan dalam mengubah diagram tersebut dan tuliskan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu SNI 2847/2013. Nah, digambarkan seperti ini. Semula berbentuk polinomial atau biasa kita sebut di materi kelas itu diagramnya semula berbentuk parabol atau parabola. Lalu dia dirubah menjadi bentuk blok persegi yang sebelah kanannya ini. Nah, alasannya kenapa toh kok bentuk diagram polinomial ini harus diubah menjadi blok persegi? Sesuai dengan materi sudah dijelaskan juga sebelumnya, bahwa hal ini dikarenakan ketika kita masuk ke dalam perhitungan, diagram yang berbentuk polinomial atau berbentuk parabola ini sulit untuk dicari luasan diagramnya. Sehingga karena hal inilah yang akhirnya menyebabkan bentuk yang semula polinomial atau parabol ini diekivalenkan atau diubah ke dalam bentuk blok persegi. Yang mana nilai C pada diagram polinomial yang ini akan diekivalenkan ke dalam nilai A pada blok persegi. Sehingga yang semula semisal dia memiliki panjang C segini, lalu dia diekivalenkan ke dalam blok persegi sehingga dia memiliki nilainya menjadi A. Nah, dari C ke A ini, dia terjadi pemendekan blok tekan, kayak gitu. Nah, jadi di situ, kenapa toh kok akhirnya diganti diagramnya dari polinomial menjadi blok persegi, mengingat kalau bentuknya polinomial seperti ini, atau kita sebutnya parabol, kadang itu kan bentuk diagram itu nggak selalu dia yang benar-benar setengah lingkaran. Yang namanya polinomial itu bisa bentuknya lingkaran itu agak meleset seperti ini, atau tuing-tuingnya lebih banyak seperti itu. Nah, kalau bentuknya tidak beraturan seperti itu, otomatis ketika kita mencari diagram luasannya, itu akan mengalami kesulitan. Sehingga dari bentuk polinomial atau parabol ini nanti akan diekivalenkan ke dalam blok persegi, yang mana untuk sebelah sini sudah tadi ketahui nilainya 0,85 F aksen C, yang sebelah sini adalah A, di mana untuk bagian tengah ini nanti dia adalah A/2. Jadi, untuk menghitung luasannya dia lebih mudah ketika diekivalenkan ke dalam bentuk blok persegi, kayak gitu. Lalu, sesuai dengan soal, koefisien apa yang harus digunakan dalam mengubah diagram tersebut? Sesuai dengan SNI. Nah, koefisien untuk mengubah diagram tersebut sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, karena terjadi pemendekan blok tekan, yang mana nilai C diekivalenkan ke dalam nilai A, otomatis yang berkaitan di sini adalah antara nilai C dan nilai A. Nah, nilai C dan nilai A ini nanti
semula ya dia memiliki panjang C, dia diekuivalenkan menjadi nilai A. Di sini ada yang berpengaruh adalah nilai beta 1. Apa sih sebenarnya nilai koefisien beta 1 itu? Beta 1 adalah faktor pembentuk tegangan beton tekan persegi ekuivalen, yang mana nilai beta 1 ini bergantung pada mutu beton. Nah, mutu beton ini nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai F aksen C sama dengan 17-28 megapascal. Dia memiliki beta satunya adalah 0,85. Kalau memiliki mutu beton F aksen C-nya sama dengan 28-56 megapascal, otomatis dia memiliki nilai beta 1 dirumuskan adalah 0,85 dikurangi buka kurung 0,05 dikali F aksen C dikurangi 28, lalu dibagi dengan 7. Lalu ketika mutu beton atau F aksen C-nya memiliki nilai lebih dari 56 megapascal, otomatis nilai beta satunya adalah 0,65. Nah, nilai koefisien dari beta 1 ini sangat mempengaruhi karena dia nanti akan masuk ke dalam nilai A, di mana nilai A adalah tinggi blok tekan persegi ekuivalen, yang mana dirumuskan A sama dengan beta 1 dikali C. Beta 1, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tergantung dengan F aksen C-nya. Dia pada mutu beton berapa megapascal, otomatis nilai beta 1-nya berapa, dimasukkan di nilai ini, dikalikan dengan nilai C. Nilai C adalah nilai tinggi blok tegangan beton ketika dia masih berbentuk diagramnya polinomial, atau seperti contoh sebelumnya adalah berbentuk parabol. Jadi di sini koefisien yang benar-benar mengubah diagram adalah nilai A, beta 1, dan nilai A dan beta 1. Nilai A dirumuskan beta 1 dikali C, jadi nilai A ini bergantung pada beta 1-nya. Nah, beta 1 nanti bergantung pada mutu betonnya, sesuai dengan mutu beton nanti berapa, dia otomatis beta 1-nya akan mengikuti nilainya berapa, seperti itu. Jadi penjelasan terkait dengan nomor 3 itu kenapa dirubah ke polinomial ke bentuk blok persegi, karena kalau berkaitan dengan perhitungan luasan diagramnya, kalau masih bentuk polinomial sedikit susah untuk mencari luasannya. Lalu koefisien ini berkaitan dengan pengubahan itu apa, yaitu sesuai dengan penjelasan sebelumnya juga akan terjadi pemendekan tegangan beton yang semula C menjadi A, yang mana A ini dirumuskan beta 1 dikali C, sehingga nilai A ini koefisien yang berkaitan adalah beta 1-nya. Beta 1 dipengaruhi oleh dari mutu beton. Jadi nilai beta 1 nanti sesuai dengan ini dia memiliki kategorinya masing-masing, seperti itu. Oke, lanjut next untuk soal yang terakhir, soal keempat, yaitu tulangan rangkap belum leleh. Saya bacakan dulu soalnya. Soal 4 adalah, dalam perencanaan tulangan rangkap, penting kita memastikan kelelehan tulangan tekan dan tarik. Nah, apa konsekuensi jika tulangan tidak leleh? Dan hubungkan hal tersebut dengan grafik pengujian tarik tulangan. Dan di sini, dalam perencanaan tulangan rangkap, kita harus memperhatikan 2 tulangan. Yang pertama ada tulangan tarik, yang kedua ada tulangan tekan. Nah, di sini konsekuensinya apa tuh jika kita kedua tulangan tersebut, baik tulangan tarik maupun tulangan tekan itu belum leleh? Yang pertama saya akan bahas adalah tulangan berkaitan dengan tulangan tarik. Pada tulangan tarik ini perlu diingat-ingat dan dinotis, perlu digarisbawahi bahwa semua tulangan tarik dalam perencanaan tulangan rangkap itu pada saat masuk perhitungan harus semuanya sudah leleh. Tidak boleh ada yang belum leleh. Nah, semisal ada tulangan tarik tersebut yang belum leleh, otomatis apa yang harus kita lakukan? Dimensi balok harus kita perbesar. Sehingga ketika dimensi balok itu kita perbesar, otomatis tulangan itu semuanya akan menjadi leleh. Jadi perlu diingat ya teman-teman, kalau tulangan tarik itu ketika masuk ke dalam perencanaan tulangan rangkap, dia semua perhitungannya harus sudah
mengalami kelelehan. Dari terluar sampai terdalam itu harus sudah leleh, tidak boleh ada yang belum leleh. Sehingga ketika belum ada yang leleh, yang harus kita lakukan adalah memperbesar dimensi dari tulangan tersebut. Nah, konsekuensinya apa jika tulangan tarik itu belum leleh? Otomatis, kalau tulangan tariknya belum leleh, regangan tulangan terdalamnya jelas dia belum leleh. Otomatis, kalau regangan tulangan terdalamnya belum leleh, regangan terluarnya itu dia belum tentu lelehnya maksimal. Oke, yang paling luar dia leleh, yang dalam belum leleh. Tapi karena yang paling dalam aja dia belum leleh, otomatis regangan yang terluar itu sekalipun sudah leleh, kita belum bisa memastikan kalau itu kelelehannya sudah mencapai yang maksimal, yang seperti sesuai kita rencanakan, yang sesuai kita inginkan. Otomatis, kalau regangan terluar belum leleh maksimal dan regangan dalamnya belum leleh, hasil tulangan kita itu belum tentu baik untuk perencanaan, sehingga konsekuensinya seperti itu. Regangan terluar belum leleh maksimal, otomatis regangan dalamnya juga belum leleh semua, dan otomatis juga tulangan tarik kita belum baik atau setidaknya tidak cocok, belum bisa masuk untuk ke dalam perencanaan seperti itu. Jadi konsekuensinya seperti itu untuk berkaitan dengan tulangan tarik. Lalu yang kedua, sebelum masuk yang kedua, semisal hasilnya belum maksimal ya, yang terluar tentunya, otomatis kan kita harus merubah dimensinya tadi, memperbesar dimensi. Nah, setelah itu nanti kita harus kerja 2 kali, yang mana kita harus ngecek lagi tulangannya itu sudah mengalami leleh maksimal atau belum. Kita harus mencek ulang dengan rumus rumusnya adalah C per epsilon aksen CU sama dengan buka kurung DT min C dibagi epsilon T. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika kita mengalami hal seperti itu, otomatis kita kan harus memperbesar dimensi. Nah, ketika kita memperbesar dimensi tulangan tarik itu, otomatis kita harus mencek ulang, tulangan tarik ini udah mengalami leleh maksimal belum? Yang dari yang terluar sampai terdalam. Nah, dengan dicek ulang dengan rumus ini, C per A epsilon aksen CU sama dengan DT min C per epsilon T. Rumus ini dari mana? Teman-teman bisa mencek pada pertemuan keberapa ya? Saya lupa. Istilahnya, untuk grafik berkaitan dengan ini, itu ada, sehingga didapatkan rumusnya ini. Untuk mencek ulang tulangan tariknya menggunakan rumus seperti ini. Kayak gitu. Lalu untuk masuk ke kedua, selain kita harus mencek tulangan tarik, kita juga harus mencek tulangan tekan. Nah, untuk tulangan tekan ini perlu dinotis juga oleh teman-teman. Kalau tulangan tarik tadi kan semua tulangan tarik harus sudah mengalami kelelehan ketika kita mulai masuk ke perhitungan dan perencanaan dan masuk ke struktur pembuatannya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk tulangan tekan, itu tidak mengharuskan semua tulangan itu harus sudah leleh. Jadi diperbolehkan. Jadi kalau tulangan tarik tadi dari terluar sampai terdalam itu harus sudah mengalami kelelehan. Tapi kalau untuk tulangan tekan itu tidak mengharuskan semua dari terluar sampai terdalam itu mengalami kelelehan. Jadi dia masih diperbolehkan kalau ada beberapa tulangan yang belum mengalami kelelehan kayak gitu. Tapi dikarenakan dia ada yang sudah leleh, ada yang belum leleh, otomatis dia memiliki konsekuensi jika tulangan tekan itu ada yang belum leleh. Nah, konsekuensinya apa? Seperti yang terlampir, bahwa kalau ada yang belum leleh, otomatis kekuatan balok tersebut akan berkurang dalam mendukung beban yang bekerja.
Berbeda ya, kalau semisal kita sudah mengalami kelelehan semua, otomatis balok tersebut memiliki kekuatan yang maksimal, sehingga ketika dia mendapat beban berapapun, kekuatannya pasti akan lebih besar dibanding balok yang tulangannya ada yang sudah leleh, ada yang belum, kayak gitu. Kalau kita ingat dalam perencanaan balok itu yang sudah saya ceritakan juga di soal berapa tadi yang berkaitan juga dengan lentur antara kelelehan, bentar. Ya, ini kayak tadi ya yang berkaitan dengan balance. Nah, antara kelelehan baja dengan tarik kelelehan beton dengan tarik bajanya itu harus dia mengalami maksimal, harus sudah sama-sama mengalami posisi yang sama, sehingga kalau semisal balok itu dia sudah mengalami kelelehan yang maksimal, otomatis dia memiliki tulangan yang kuat, sehingga dikasih beban berapapun, kekuatannya pasti dia lebih besar dibanding dengan beberapa balok yang beberapa balok yang tulangannya ada yang mengalami kelelehan, ada yang belum. Otomatis kalau ada yang belum kan dia posisinya masih kelelehannya kurang dari epsilon Y-nya kan, kayak gitu. Jadi kekuatannya belum mencapai maksimal, sehingga kekuatan balok itu akan berkurang. Sehingga semisal yang satu, misalkan ada dua balok nih misalkan, yang satu tulangannya sudah mengalami kelelehan semua, yang satu tulangannya ada yang sudah leleh, ada yang belum. Ketika diberi beban yang sama dari kedua balok tersebut, otomatis balok yang memiliki tulangan yang lelehnya sudah leleh semua tulangannya, itu dia pasti kekuatannya lebih besar dibanding dengan balok yang satunya, yang ketika tulangannya ada yang sudah leleh, tapi yang satu sebagian ada yang belum, kayak gitu. Jadi konsekuensinya kalau untuk tulangan tekan ketika ada yang belum leleh, itu otomatis kekuatan baloknya akan berkurang ketika mendukung beban yang bekerja. Sekalipun dalam tulangan tekan itu masih diizinkan atau diperbolehkan ketika kita melakukan perencanaan itu tulangan tekannya ada yang belum leleh. Tapi berbeda untuk tulangan tarik, itu wajib, sangat-sangat wajib untuk semua tulangannya dari terluar sampai terdalam itu harus sudah leleh. Karena kalau semisal berkaitan dengan tulangan tarik ini, kalau ada yang belum leleh, otomatis tulangan tersebut itu bisa dikatakan belum baik untuk perencanaan dan dapat membahayakan struktur. Tapi berbeda dengan tulangan tekan, dia masih diizinkan atau diperbolehkan semisal ada yang belum leleh, tapi perlu dinotis di sini bukan berarti semuanya belum leleh, tapi harus sudah ada yang leleh, tapi sebagian ada yang belum leleh, itu masih diizinkan, tapi konsekuensinya kekuatan balok tersebut akan berkurang ketika mendukung beban yang bekerja, seperti itu. Nah, mungkin penjelasan terkait dengan soal kuis 1-4 sudah selesai. Sebelumnya, mungkin bisa saya stop share screen. Mungkin untuk menutupnya di sini sekalian, dikarenakan langsung ya di Meet. Jadi itu ya berkaitan dengan penjelasan soal 1-4 kuis struktur balok beton dan plat. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, semisal ada penjelasan yang kurang jelas atau mungkin dalam penjelasan ada sedikit kesalahan atau mungkin juga ada kesalahan dalam penyebutan, mungkin banyak miss-missnya dalam komunikasi, saya juga memohon maaf. Mungkin sekian penjelasan terkait dengan kuis 1 soal 1-4 SBBP. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin bisa saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.